Semangat pagi, semangat gini hari. Teman-teman, kita bicara nilai. Yuk kita bicara nilai. Kadang-kadang kita mentok karena buntu ya. Buntu karena kita terbiasa untuk menghargai sesuatu yang sudah ada. Gitu. Jadi teman-teman semua, yuk kita coba ubah pola berpikir kita atau mindsetting kita rubah untuk kita lebih kreatif. Tapi memang agak sulit juga di Indonesia ini, ya bisa dikatakan kebudayaannya atau penduduknya atau masyarakatnya masyarakat yang memang konsumtif atau peniru gitu ya, sehingga sudah mungkin saja sudah tidak terlatih untuk kreatif tertentu. Contoh saja, selama 12 tahun terakhir ini saya tinggal di Bali, itu saya banyak menemukan suatu hal baru, nilai-nilai baru, bukan nilai budaya ya. Misalnya nilai objek wisata yang tadinya nggak ada nilainya, tapi jadi ada nilainya. Dan itu yang menemukan bukan dari warga di Bali, tapi idenya mungkin dari turis yang datang. Dia foto di sana padahal belum terjamah gitu. Saya sempat juga datang ke beberapa pantai di selatan Bali, ya hampir ya sudah pernah semua, yang sekarang sudah ada nilainya, sudah ada, bisa dibisniskan, bisa ditarik retribusi, bisa dipakai buat parkir, buat warung, buat dagang. Dulunya saya datang ke sana ya tidak ada yang nilai, bahkan teman-teman saya, ngapain ke sana Jul, gitu, nggak ada apa-apa gitu. Masih banyak rumput-rumput lautnya di pantai. Nah, ayo teman-teman semua, coba kita pikir keras untuk kreatif. Makanya kita perlu bertemu. Makanya coba kita bikin suatu perkumpulan atau komunikasi paling tidak sama beberapa orang, jangan sendiri. Karena harus ada aksi dan reaksi. Karena pikiran dua kepala itu lebih baik daripada sendiri. Nah, teman-teman semua, berbicara tentang lagi-lagi nilai. Mari kita ciptakan nilai yang baru. Tentunya yang nilainya positif ya. Nilai yang baru berhubungan berkaitan dengan bisnis. Contoh, apalagi bisnis yang bisa dimulai? Banyak sebenarnya bisnis yang bisa dimulai ketika memang kita mindsetnya kreatif. Bagi orang yang tidak kreatif, hanya menghargai sesuatu yang sudah ada, ya pasti mereka menemukan jalan buntu dalam hal ini. Ayo teman-teman semua, kita berpikir kreatif untuk mencari nilai-nilai baru dari keadaan yang ada. Contoh saja, dalam keadaan COVID ada nilai-nilai baru. Karena dampaknya itu penyebar luasannya lewat droplet, lewat udara atau something seperti itu, sehingga ada nilai. Sehingga orang harus memakai masker, harus pakai face shield, harus physical distancing. Di balik itu semua kita cari nilai. Ternyata ada nilai, oh iya, produksi masker, produksi face shield, dan tentunya tidak hanya terbatas dari situ saja. Tentunya ada dampak lain yang diakibatkan oleh pandemi COVID ini. Nah, coba kita telaah nilai-nilai apa lagi. Contoh, tadinya kita mau jalan-jalan atau makan atau shopping keluar, itu kita harus berkerumun di pasar. Tapi dengan seperti ini, oh iya ya, seandainya orang tidak mau keluar, tetapi dia mau beli makanan dari luar tanpa perlu keluar, oh ada nilai baru tuh kita temukan. Oh bagaimana ya kalau kita pakai jasa pengantaran? Itu kan sebuah nilai. Nah, dalam berbisnis, kita harus pikirkan sekali nilai-nilai itu. Ketika kita hanya fokus berbisnis mikirkan harga, sudah tentu bisnis kita tidak jangka waktu panjang. Pasti itu. Karena nilainya tidak ada. Contoh, ada sebuah produk yang sekarang menjadi sangat bernilai kalau dengan menggunakan nama itu, nama fried chicken. Bahasa Indonesianya kan ayam goreng. Dulunya kan tidak ada. Cuman Kolonel Sanders saja mau melopori hal itu. Gitu, saya lagi tidak sebut brandnya ya. Nah, teman-teman semua, kalau kita baca historisnya beliau,
itu tentunya tidak mudah untuk menciptakan sebuah nilai, menciptakan sebuah budaya. Perlu perjuangan, perlu waktu yang lama. Cuman sayangnya banyak sekali, kebanyakan para pebisnis tidak berpikir demikian, tidak berpikir revolusioner, tapi hanya berpikir memanfaatkan nilai yang sudah ada. Maka tidak bisa dipungkiri ketika ada imbas tertentu, bisnisnya macet, akalnya buntu karena tidak terbiasa kreatif memikirkan nilai baru. Kalau untuk wisata di Bali, justru yang saya banyak sering dapat, kalau yang saya dengar ya, mungkin ada pendapat lain. Yang saya dengar itu banyak sekali tempat-tempat di Bali itu tidak diciptakan nilainya oleh warga setempat, tetapi yang menciptakan nilainya malah turis pendatang. Oh, ini bernilai, ini bagus, padahal bagi warga setempat biasa saja, tidak ada nilainya. Dan akhirnya sekarang ada nilai tinggi, tapi sayangnya yang menemukan bukan kita. Nah, inilah pentingnya kita berbicara masalah tentang mindset. Kita harus kreatif, harus kreatif, harus kreatif. Jangan kita konsumtif, hanya mengkonsumsi sebuah nilai yang ada, membayar harga sebuah nilai yang ada. Mari kita ciptakan nilai, maka kita akan dibayar sebuah harga. Dan ketika nilai itu sudah menjadi nilai bersama, disepakati masyarakat bahwa bisnis ini bagus, tempat ini bagus, cara ini bagus, nanti akan ada harga. Ketika ada harga, itulah menjadi suatu bisnis yang jangka panjang. Karena kalau tidak dengan nilai itu, orang tidak bisa masuk dalam bisnis itu. Berarti kita akan punya yang namanya, mungkin bisa disebut juga hak paten, bisa disebut juga royalti, bisa disebut juga hak integritas. Karena memperjuangkan sebuah nilai yang dulunya mungkin tidak menjadi menarik di awalnya. Tetapi ketika dia sudah memegang sebuah nilai, maka dia akan bisa pegang untuk long term, untuk waktu yang panjang. Nah, teman-teman semua, kali ini akan saya coba suatu kalimat. Semoga teman-teman semua bisa menelaah ini. Nanti teman-teman dengarkan saja berulang-ulang kalimat yang akan saya sebutkan ini. Negara atau masyarakat yang maju itu mereka sudah menilai dan sudah punya harga. Maka mereka prinsipnya menghargai sebuah nilai. Tetapi masyarakat negara-negara berkembang sebaliknya. Mereka tidak bermindset menghargai sebuah nilai, tetapi mereka menilai sebuah harga. Nggak bisa dipungkiri, coba aja. Teman-teman pakai sesuatu, ngobrol sama teman, ketemu, pasti ditanya, harganya berapa? Ngelihat rumah teman-teman bagus, bagus, harganya berapa? Ngelihat kendaraan teman-teman bagus, harganya berapa? Itu masyarakat kita masih seperti itu. Belum menghargai sebuah nilai, tapi hanya menilai sebuah harga tertentu. Yuk pakai jam tangan bagus, harganya berapa? Jadi tidak dinilai bagusnya, tidak dinilai estetikanya rumahnya, tidak dinilai cocok atau tidak pakaiannya, tapi yang dinilai brandnya, harganya. Inilah ketika kita selalu berpikir seperti ini, kita akan menjadi konsumen terus. Bagi siapa? Bagi para mereka yang menghargai sebuah nilai. Kita akan jadi pasar. Kita tidak menciptakan pasar. Kita akan jadi konsumtif. Kita jadi yang belanja. Menarik kan? Sampai di sini pasti teman-teman penasaran. Kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Saya Ijul, bukan siapa-siapa.